kanat illa sayhatan wahidah fa idza hum wa ma anzalna lan ora perlu nurono sapa utai ma iku nafsiyatun nafsi ala kaum ing atase kaum ini habiban nasr ay habibin ing kaum habiban nasr jika di sause kematiane habiban nasr pada mau kematiane habiban nasr aku ora perlu nurono ing sekelompok pasukan dan sama sangking langit ay mala ikatin tegese malaikat diihlaki krono rusak kaum to bangsa Antiokhia bangsa napa Ashabul Qaryah ini ku kaum Presiden Habib An-Najjar atau perkampungan napa Antiokhia sing Ashabul Qaryah wa makunna lan ora ana sapa ingsun apa muslimina iku zat sing nurono malaikat malaikat dan tegese nurono malaikat iki ahadin ana rusak wong ingkanat ora ana makanan tegese ora ana apa ubadhum apa nyiksa Ashabil Qaryah ora ana iku ila sayhatan kecuali sak dungoan sak teriakan dungoan teriakan wahidatan kang siji soha kang teriakno bihim kelawan ahli Qaryah sapa Jibril faidan mengko nalikane ngono ketika terjadi teriakan humutawi Ashabul Qaryah khamiduna iku mati kabeh manane sakifuna tegese anteng kabeh mayuduna terus mati kabeh ya hasratan duh cilaka banget to gedun banget alal ibadah ngatasi pira-pira kawula manusa iku mok kawulane pangeran cek tunane ora gelem iman haula tegese mongkon-mongkon Ashabul Qaryah wa ghairihim lan yane haula miman sanging wong kadhebu kang gorono sapa man ar-rusula ing boro-boro rusul fa ubliku mongko den rusak sapa man kadhebu miman sanging wong kadhebu kang gorono sapa man ar-rusula ing boro-boro rusul fa ubliku mongko den rusak sapa man sing kadhebu wa ya ta hasratan al ibadu siddatu ta'allum iku banget ngrasa lara wanita utawi nganggo nidak hasratan al ibad iku majajun majad hadan tegese utawi iku awan iku wektu nesira fakhuri mongko tekao sira mayati himmir rasulin mayati ora teko him ing Ashabil Qaryah sapa min rasulin sapa utane apa ila kanu kecuali ana sapa ahli Qaryah kan rasul yastaziuna iku ngenyek sapa ahli Qaryah utawi kidawu masukun iku den giring mesti diarahno dibayani sebab dia krana nerangno sebabe hasrah sebabe ketunaan istimali krana mengkune iki dawuh alas iki ing atase ngenyake Ashabil Qaryah al-mu'addi kang nekakno ila ilahi maring dirusai ahli Qaryah al-musabbab kang kasababno anhu saking ihlak apa al-hasratu dadi alam ya rono ora mikir sapa ngake ahli Mekah tadi penduduk Mekah al-qailu nakang ucap kabeh din nabi maring kanjeng nabi mereka komentar lasta mursalah ora ana sira Muhammad mursalan wong sing diutus wal istifamu te istifam ditakriri krana takrir alim isi ana ora ngerti sapa ngake kam pirang-pirang utai kam khobariyatun bangsa malo khobariyat gimana katiran kanggo manane kasira makmulatun ingkang den amalno lima maring perkara badha sausi kam mu'alliqatun kang naklekno nganggurno lima maring perkara kobra kang sedurunge kam anil amali saking amal mesti amale lafat sadurunge wal makna udah maknane ngene annas atam ingsun apa ahlakna iku rusak ingsun kobra sedurunge penduduk Antiokhia terus sedurunge Ashabul Qaryah kasiron ing kelompok akeh minal kuruni sang boro-boro generasi ail umami tegese boro-boro umat annahum saat temene kaum sing dirusak ail muhlakina tegese kaum sing dirusak ilaihim maring para pendusta manane kaum Mekah ail mukadzibina tegese kaum pendusta iku lair jiuna iku ra bisa bali sapa al muhlakin afala ya tabiruna ora gelem difar sapa ngakeh imlan al muhlakin wa annahum tadawu annahum badalun dadi badal ilah manane ilah akhiri badalun dadi badal masa yang perkara koblau kang sedungi iki biri adil mana kerenjogo manal matkuri kang wis disebut wa inan sedene kelakuan niki wa in kulun nganggo makna kira ayat 9
Wa ing kullunan ora ana te saben-saben wong uta in nafiyatun nafi au mukhaffafatun ta mukhaffafah. Kullul khalaiki ora ana te sakabehane makhluk mubtadaun uta dawe mubtada lamma jami'un kecuali sak temene utahe kabeh. Ladena munggu ingsun mukhduruna bali kabeh. Lama bitasdid lan ditasdid lama iku gimana illa kanggo manane illa obi takhfifi to kelawan waca takhfif lama. Falamu mongko tilam fariqatun lam sing bedano wa mau tema widadatun tidak. Wa ing kullul lamma jami'un ora ana utahe sakabehane wong lamma jami'un kecuali sak temene kabeh. Uta lafat jami'un khabarum tadi khabarum tadi. Masmunat keseten kumpul kabeh ladena ana ing sanding kita indana. Ilmu kifi ing dalam ora-ora mahsar badha basim sawise tangine kabeh. Turuna iku den hadirna kabeh. Lil hisabi krana hisab. Uti dawuh mudurun khabarun dadi khabar sanen kang kedua. Wa ayatun lan iku dadi ayat lahum kedhe wong akeh alal basi ngatasé tangi sangka kubur. Utai dawuh wa ayatun khabarun iku dadi khabar muqaddam kang disadakno. Muqaddam kang didhisin. Lan iku dadi ayat alartu te bumi almaitatu kang mati. Tasdid lan tasdid al-mayyitah wa takhfifi lan takhfif al-maitah. Kados kira kita no. Wa ayatul lahumul ardul maitah berarti kira takhfif tapi ana sing maca mayyitah. Ahyainaha murip-murip sapa ingsun. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyaina. Murip-murip ingsun ha ing ard. Mubtadaun utawi dawuh ahyainaha iku qaulu mutaakhir wa taqul ahyaina wa ayatun lan iku dadi ayat lahum kedue penduduk Mekah al-ardu di bumi al-maitatu kang mati ahyana ha murip-murip ingsun ha ing arat bilma iklan mubtadaun utai dawa al-maitatu iku dadi mubtada wa akhrajna lan ngetono ingsun minha saking arat habban ing bebijian kal khintati kodine gandum pamin hu mongko setengah sange al-hab yakuluna mangan sapa ngake wajah analan gawe sapa ingsun dia ing dalam ard jannatin ing pro-pro perkebunan basatina tegese pro-pro perkebunan minakhilin saking kurma wa anabinan pro-pro anggur wa fajjarna lan muncrat-muncarno ingsun dia ing dalam ard minal uyuni sing pro-pro mata air badia tegese sebagiane mata air liya kulo supaya mangan sapa ngake min samari saking buahe ikilah hab buahe bebijian fathata ini tamari wa bidum mata ini lan melaru sumuri bagian kira apa liya kulo min tamari sebagian apa min sumuri fathata ini wa bidum mata ini kira asabastan samaril mat tegese buah barang kang kasebut minan nakhili saking kurma kiri lan jane nakhil wa ma amilatu aidi jadi nggo mematahkan keangkuhan manusia apa dawuh wa ma amilatu aidi kejadian utawa fakta utawa kenyataan bahwa beberapa bijian, beberapa buah yang manfaat bagi manusia kabeh iku ma'amilat napa edi ma'amilat orang lakoni utawa orang menciptakan bu ing kabeh apa edi tangan-tangan mereka lam tahmal tegese ra iso gawe apa edihim asamara ing buah manusa mletene ngono butuh kangkung butuh buah butuh makanan tapi kebutuhan mereka semua enggak ada yang mereka ciptakan sendiri tapi kok melete elam tamal tegese orang lakoni sapa kabeh atamor ing buah. Manane ora iso gawe. Afala syukurun atau ana ta ora syukur sapa ngakeh an umat. Ing pira-pira nikmate Allah taala alih ing atase wong akeh. Iki kula terangno. Terus kula niku berpikir ngitung. Saya berkali-kali matur. Mukjizat itu penting ya. Tapi tidak sepenting logika kalimah thayyibah. Seorang lagi ya. Mukjizat itu penting, tapi tidak sepenting logika atau akal menyangkut absolutisme kebenaran hakiki. Jadi disebut kalimah thayyibah. Apa kalimah apa? Thayyibah atau kalimatam baqiyah. Kalimat sing apa? Abadi. Karena kalau Rasul itu selalu mengandalkan mukjizat itu resikonya tinggi sekali. Satu, resiko bahwa mukjizat hanya disaksikan oleh orang yang hadir saat itu. Mungkin saya paham. Ya, resiko mukjizat apa? Satu, hanya disaksikan orang yang hidup di zaman itu. Kedua, itu pun mukjizat punya
sisi yang dimana sesuatu yang spektakuler itu bisa dianggap sihir oleh yang tidak percaya. Terus ketiga, setelah zaman itu lama sekali, maka berita itu bisa dikatakan hoax atau bohong atau mana buktinya. Sebab itu Al-Quran itu cerita mukjizatnya Nabi itu tidak banyak. Soal kue muni akeh itu mergo kue nganggur, jadi terus seneng hal-hal yang spektakuler. Jadi bawaan wong nganggur, bawaan ora iso mikir, bawaan semi-semi uteke cek kafir. Jadi iman wae butuh mukjizat. Sebetulnya kebutuhan itu naif. Kalau terangno, kowe nak paham iki tak jamin paling sesuai jadi wali dedekan apa? Wali dedekan itu yes. Angger wong mukmin ki napa? Wali dhewe gitu. Tapi yo dedekan ki coba yang napa yo Abdul Qadir, Abdul Hasan Asadili, Abdul Haddad, wali wah itu maknane loro. Nak wali tenan kok Said Abdul Haddad wong sing dikasih Allah, paham nggih? Nek ana dawuh ning Ihya kullu mukminin wali wah sabun mukmin iku wali wah maknane wali wong sing disakeni Allah, paham nggih? Terus maknane loro. Kuwi makna sing ndi? Sing pertama sing kedua. Hah? Ya pancen tenan setiap orang mukmin itu walinya Allah, tapi maknane piye? Sing disakeni dikasih dhuwur temen. Sing disakeni. Iku sing mlebu ayat Allahu waliyul ladzina amanu. Ana wali tenan dimaknani kekasih Allah, lan ana wali kaya kowe, wong sing disakeni Allah. Sampeyan tak warai iman sing bener. Rungokno tenan. Saya itu tidak punya obsesi apa di dunia, kecuali saya ingin membawa kalimat thayyibah secara benar. Begini misalnya. 1 ditambah 1 berapa? Enggak jawab ya orang. Wes asik paut lah, paut etika. Sementing imannya benar. 1 tambah 1 apa? 2. Ketika kamu jawab 2 itu butuh yang membawa kebenaran itu punya mukjizat apa enggak? Enggak, karena 1 tambah 1 kebenaran yang absolut. Sehingga kita ditawarin hadiah maupun tidak itu tetap bilang 2. Baik yang membawa mukjizat apa enggak kita tetap bilang apa? Makanya sebetulnya minta mukjizat itu masalah. Saya andaikan menyaksikan mukjizatnya Nabi, rembulan itu terbelah. Andaikan saya menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa, Laut Merah terbelah. Saya tidak akan tambah iman saya. Karena iman itu sesuatu yang absolut, yang enggak butuh legitimasimu. Sehingga minta mukjizat itu dari awal sudah masalah menurut Quran. Mungkin ilmu ini agak aneh bagi kalian karena kalian ini sudah punya utek-utek elek. Utek elek itu yes. Utek elek, makanya harus tobat. Misalnya ono wong ayu. Iku ayu ta ora? Secara objektif ayu. Terus ki mendingan ora rasane, tarane elek wae. Lah itu kira-kira uteknya sampean begitu. Itu bahaya utek seperti itu harus ditobatkan, diruat, cara wong Jogja diruat. Nego gunung, nego segoro gitu lho, nego ndi. Kon ruat itu nanti. Kita tahu tak ruat. Neng watu apa? Kalau nanti mereka pengurut Mustafa Raglem sirik jadi dua. Raglem mereka tak ruat biayai paling tak biro kembang tak taman ya. Udah noneng pasar kembang, tapi orang sarkem pasar kembang tenan. Pasar kembang tenan, sini pasar itu maksudnya. Pikirannya kok. Tidak kamu tak latih iman secara benar betul ini. Saya tidak main-main. Saya sampai ketemu Allah bertanggung jawab. Enggak tak latih iman sebenarnya hal yang mudah, sangat mudah. 1 ditambah 1 itu berapa? 2. Kamu mengatakan 2 itu nunggu dikasih hadiah yang gede iya apa enggak? Enggak. Lalu menunggu diancam apa enggak? Kalau udah bilang 2 tak enggak kan? Karena kebenaran yang absolut. Nah, Allah sebagai Tuhan itu kebenaran yang absolut apa enggak? Absolut. Sehingga harusnya Allah andaikan tidak bikin surga pun kita tetap bilang Allah Tuhan. Allah tidak nakut-nakuti dengan neraka pun kita tetap bilang Allah itu Tuhan. Dan yang mengajarkan bahwa Allah Tuhan yaitu Rasulullah Muhammad tidak perlu bawa mukjizat yang spektakuler. Sehingga mukjizat itu masalah. Makanya tidak ada imannya sahabat karena mukjizat. Abu Bakar iman dengan kesadaran, Umar iman dengan semua khiyarus sahabat iman dengan mukjizat
mukjizat itu hanya diminta orang-orang aneh-aneh, iku kafir-kafir elek. Muni wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu. Jadi mukjizat itu diminta orang sing aneh-aneh, sing brengkel. Terus ya itu tadi seperti tadi, 1 tambah 1 berapa anak-anak? Ya sebetulnya 2, tapi kalau nggak dikasih papa tak jawab 5. Kalau kamu ingin iman masuk surga, utek kamu ijek kok TK. Nanti swarga mesti jiran tak arani pangeran. Nah ora serah pangeran. Maka ini absurd, suatu yang absurd, yang buruk sekali. Sehingga orang-orang soleh kayak gue ini kan soleh amatir. Orang-orang soleh amatir seperti ini itu masih nanti juga sama pangeran. Maksa ditanya gini kamu. Dan saya hafal hadis kuncinya. Ayo kamu ingin keluar dari Islam amatir apa tetap gini saja? Keluar untuk mau ngaji. Laulam akhluk jannatan wala naron. Ini kata Allah dalam hadis ini. Alam akun ahlan an-doa. Saya masih hafal. Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya sebagai Tuhan itu gak layak kamu taati? Jadi ketika orang-orang soleh amatir kayak gue ning donya sujud Gusti, darane aku pangeran, nggih Gusti. Opae napa? Swarga Gusti. Pas wis PP dia mlebu swarga pangeran takok, umpama aku ora gawe swarga, aku tetep arani pangeran ta ora? Kowe muni. Gusti. Darane jenengan pangeran, sing penting swargane, mboten jenengane pangeran. Oh neraka. Karena kita bilang 1 ditambah 1 saja 2 tanpa presentasi yang bedai atau yang uji memberi dia atau tidak. Karena kita bilang 2 hanya butuh kewarasan, apa? Tak waras negaranya. Maka orang-orang pilihan itu malu kalau kita surga. Karena Allah tetap Tuhan. Andikan tidak menciptakan surga maupun makanya andikan saya tidak menciptakan surga dan neraka, apakah saya tetap tidak Tuhan? Tentu tetap sebagai. Di sini dibutuhkan iman yang kuat sehingga kita ada amatiran seperti itu. Apalagi Quran yang berbono-bonus umroh. Wah apa-apa, seneng Quran kok ngenteni rangsangan. Ya gratis untuk jalur khusus. Wah apa-apa. Kowe gedeng yo keliru. Wong Quran saiki berkah kok kowe gedeng. Tapi kayak setuju goblok tak jare. Kemelah ndi? Goblok apa hasud? Pilihane loro tok. Nara setuju hasud, setuju. Goblok, ora terima goblok. Seneng Quran kok ngenteni rangsangan hadiah, seneng umroh. Quran itu kalamu kita, kalamu Robbi, ngendikane pangeran, kok senenge ngenteni bonusnya apa-apa. Kampungan banget. Ya, kalau kamu seneng sesuatu, coba sekarang kamu mengatakan langit indah, itu kan objektif ya, karena langit indah. Jangan sampai kita HP ini penting enggak? Oh penting untuk komunikasi. Tapi kira awakmu, oh serah penting no. Kacau kan kalau semua hukum digantungkan kepentingan pribadi. Quran itu kalamu selalu indah kapan saja, meskipun kita tidak tahu untungnya apa kita senang Quran. Misalnya enggak tahu untungnya umroh apa enggak penting. Dari awal kita mencintai Quran karena itu kalamu Rabb. Ini kalamnya Tuhan saya mencintai. Saya mencintai Allah, maka yang berbau yang tentang Allah kita cintai. Tanpa presentasi dapat hadiah apa enggak, menghormat apa enggak. Saya sebagai orang alim juga gitu. Saya enggak peduli sama hormat saya enggak peduli. Goblok kalau itu. Segoblok-goblok. Saya orang alim diwajibkan mulang ya mulang. Dan saya mengharap ridhonya Allah. Gue ngaji, gue dari ridhonya Allah, gue selesai kan? Enggak ruwet. Ojo kok ngaji, aku ngaji Gus Banas itu alim. Nah, alim ra ngaji, malah ra bakal alim. Ngaji saja. Lah iso alim gak penting. Saya ulang lagi. Saya pernah matur ini bahkan di depan mas saya Sarah. Sebab itu Nabi pernah ngendikan secara ekstrim dan ini ekstrim yang baik. Tapi jangan disalahpahami, jangan disalahpahami. Nabi pernah ngendikan gini, mangqala la ilaha illallah dakhala jannah. Terus ada sahabat tanya, wa in zana wa in sarqa yarqal wa in zana wa in sarqa. Siapapun yang meyakini la ilaha illallah maka dia suatu saat pasti masuk surga. Meskipun pernah zina, pernah maling, iya kata Nabi, meskipun pernah zina dan pernah maling. Karena apa? Kebenaran absolutisme, kebenaran yang absolut itu tidak terkait koilnya yang mengatakan. Saya berkali-kali mencontohkan. Saya ketemu londe di Indonesia atau di Mesir, siapa saja, atau bandar narkoba, atau
Contoh siapa? Tak tanya, 1+1 berapa? Kira-kira lonte jawab berapa? Nggak, jawab saja, biar sampai pinter. 2. Bandar narkoba ditanya jawab berapa? 2. Yang di penjara KPK jawab berapa? Kemudian ada rektor Al-Azhar tak tanya, 1+1 berapa Pak Rektor? Lonte sudah bilang 2, penjahat sudah bilang 2, para begundal sudah jawab 2. Terus dia karena rektor Al-Azhar, kalau saya 3. Kira-kira ini rektor geblek apa enggak kira-kira? Geblek. Kira-kira, tapi tentu itu tidak mungkin. Tetap dia pun jawab 2. Dia nggak peduli, wah saya rektor kok jawabannya sama dengan penjahat. Karena kebenaran absolutisme itu tidak pernah bergantung kamu rektor, apa kamu siapa saja. Paham ya? Sehingga dalam ikrar bahwa Allah Tuhan itu kita sama dengan lonte, dengan penjahat, sama. Semuanya ikrar kalau Allah itu Tuhan. Karena kebenaran absolut tidak bergantung siapa saja. Makanya Nabi ngendikan wa in zana wa in saraq. Meskipun yang melafadzkan itu orang zina maupun maling. Karena tadi kebenaran absolut. Kira-kira lonte kamu tanya, Lombok pedes deh. Ya, kira-kira enggak, tak jawab yang lucu-lucu biar otak sampean tuh waras. Makanya dimulai dari hal yang gampang-gampang saja. Lonte ditanya, Lombok ini pedas apa manis? Pedas. Penjahat yang ditahan KPK, Pak Prabowo, Pak Jokowi. Jawabnya sama, jangan terus kubu sebelah jawab apa. Iya aja seperti ini. Karena kebenaran ini absolut. Yang di penjara KPK bilang Lombok itu pedas, yang penjara juga. Bukan kok gini, kata yang di penjara. Lombok apa? Kata ketua KPK apa? Pedas. Oh saja manis. Saya akan dendam di penjara dia. Tidak bisa. Nah, aku yang Mustafa agak senang. Tetap tak arani Lombok itu pedas. Misalnya loh, ya senang Mustafa tak bully terus. Misalnya aku rasa senang Mustafa. Terus dia ini jawab Lombok pedas. Apa saya terus muni manis? Hanya nuruti gak? Senang, itu hebatnya Rasulullah. Ketika ngendikan masalah la ilaha illallah wa in zana wa insya Allah. Tapi orang salah paham terus katanya, wah ini Islam melegitimasi zina, diasem ngono, ora ono ngono iku. Tekem. Maksudnya Nabi itu kebenaran absolut itu enggak ada bedanya antara orang fasik dan orang soleh, semuanya ikrar. Sekarang 1+1, lonte ya bilang 2, pencopet ya bilang 2, Pak polisi ya bilang 2, kubu sebelah ya bilang 2. Sekarang semua orang Islam sing fasik ya bilang Allah Tuhan, sing soleh bilang Allah Tuhan. Semuanya sama. Maka orang fasik pun dalam Islam enggak boleh kamu keluarkan dari Islam karena sama-sama bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu ahli sunnah berpendapat, berkeyakinan orang Islam apapun maksiatnya tetap tidak bisa dikeluarkan dari apa? Islam. Soal dosa ya dosa saja. Apa nak gue terus dosa darani 1+1 5. Nak lonte muni 1+1 2 terus orang soleh tak bilang 3 biar tidak sama dengan lonte. Tidak bisa seperti itu. Maka harus dilatih terus kebenaran absolut. Maka saya bayangkan kalau saya ulang lagi. Andai kan saya menyaksikan mukjizatnya Nabi memecah bulan, iman saya tidak tambah. Karena tanpa itu pun kadar kita imannya sudah full. Kenapa? Karena kebenaran Rasulullah sebagai Rasul adalah kebenaran yang absolut. Seperti saya meyakini 1+1 2, dikasih hadiah 1 juta itu tidak nambahi iman saya kalau 1+1 2. Paham ya? Enggak tambah kan iman kamu. 1+1 2, terus kamu dikasih hadiah 1 juta. Kepercayaan kamu bahwa 1+1 2 tambah apa enggak? Enggak kan? Karena kebenaran yang absolut. Itu yang dimaksud Sayyidina Ali ketika ngendikan lauku sifal khoto mastatu yaqinan. Umpama dunya aku semuka safah kabeh, imanku ora tambah. Ketika ditanya, apa Anda setelah di akhirat imannya tambah? Enggak, kata Sayyidina Ali. Apapun iman saya ada tambah. Maksudnya ada tambah karena kebenaran absolut. Siapapun yang mukmin secara benar itu imannya sudah 100%. Maka tidak akan tambah dengan hal-hal yang paham ya? Jelas? Kayak tadi, 1+1 kamu jawab berapa? 2. Itu kebenaran itu kamu imani kan sudah full 100. Kemudian yang bedai kamu, yang uji kamu, udah kamu tak kasih 1 miliar, udah kamu tak kasih umroh. Iman kamu 1+1 2 tambah apa enggak? Enggak. Karena kebenaran absolut. Maka nanti setelah saya masuk surga tanya Allah, ha imanem tambah enggak setelah saya melihat surga? Ya tetap engkau sebagai Tuhan yang hakiki. Lah seneng tambah lah niku tambah mergo kelon mau cara ukuran kuning alta. Nggih, nak
kan kita kok iman tambah gak kan bocabe. Mboten Gusti. Nah seneng tambah piye tambah lek Gusti riyen elek sakniki ayu lah. Tapi urusan seneng mawon, tapi nek imannya enggak perlu tambah karena tadi Allah Tuhan itu kebenaran yang jelas ya. Jelas tuh. Maka kebenaran yang absolut ini sebenarnya enggak perlu mukjizat. Maka mukjizat itu hanya diturunkan sesekali saja oleh Allah di semua nabi. Bahkan mukjizat sering menjadi problem karena tadi kalaupun diturunkan ada potensi dituduh sebagai sihir. Makanya Allah nanti ngendikan walau fatahna alaihim baban minas sama fadhallu fihi ya'rujun ya laqalu innamas sufirat absaruna bal nahnu qaumum masrur. Muhammad nak kaum njaluk mukjizat ora usah turuti umpama langit itu tak buka kemudian mereka terbang ke langit menyaksikan alam malakut saya mereka akan bilang innamas sufirat absaruna. Kita ini disihir Muhammad. Itu sama seperti peristiwa pecahnya rembulan. Pecahnya rembulan peristiwa yang dahsyat. Sahabat iman tapi ya dingin saja. Kenapa dingin? Karena siapa itu pun mereka sudah iman bahwa Rasulullah itu adalah Rasul yang hak. Karena bukti logikanya terlalu jelas. Tapi wong kafir apa ketika rembulan pecah? Iqtarabat as-sa'atu wan syaqqal qamar wa iyyaru ayata yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Tetap dikomentari itu sebagai sihir. Tapi sahabat sebelum bulan pecah sudah iman. Karena sahabat otaknya waras. Jelas ya? Jadi mukjizat itu tidak diperlukan. Maksudnya tidak diperlukan dalam konteks iman. Karena tanpa itu pun para sahabat, para khiyarun nas sudah. Makanya agama ini liqaumi yaqilun bagi yang punya akal. Bukan liqaumin sing yasyadunal mukjizat bagi kaum yang menyaksikan mukjizat. Waras ya, jelas ya? Jelas ya? Mulane guys ben ana ora masar iku. Aku mau swarga werku, mergo mau cek takoki pangeran. Munggo aku ora gawe swarga, aku cek pangeran to ora. Terus kowe mikir sih. Bahaya. Ini berarti aku jadi pangeran, aku pikir sih kecuali kowe tak kei swarga, kan tak takoki pangeran ngono. Itu ibarat Pak Guru tak jawab 2 asal kamu kasih hadiah. Nah, enggak tak katakan 3 itu utek. Allah tetap sebagai Tuhan meskipun enggak menciptakan surga maupun karena ketuhanan Allah adalah absolut. Makanya Allah sering ngendikan dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Allah selalu punya sifat abadi bahwa dia zat yang hak. Yang lain menolak Allah adalah barang hak akan selalu hak, enggak butuh pendukung, enggak butuh apa. Karena hak itu berdiri. Makanya Allah mensifati dirinya Al-Hayyul Qayyum yang berdiri sendiri. Jelas ya? Lah iman-iman kita ini iman-iman yang amatir. Pemenang ngaji kiai-kiai sing senengane yo cung yo pokoke maca istighfar swarga, istighosa swarga. Kamu jangan maksa saya ngaji seperti itu. Karena yang ngaji seperti itu sudah banyak. Atau ngaji model pengalim tadi model itu. Makanya kena niru aku yo terus alim. Bebo tenan ra ngerti pokoke ngono. Dan ulama seperti saya memang harus seperti itu karena kita ngajinya seperti itu. Kita baca ihya seperti itu, baca hikam seperti itu. Dari guru saya, dari Mbah Mun bapak saya seperti itu. Makanya swarga itu dibuli-bulian be wali-wali. Ada wali yang ditawani pangeran. Cung silakan Bu swarga takokin di surga bisa sholat Gusti saya. So, oke kalau karena gak iso bayang nek mati dadi kawula kok ora sujud gak iso bayang wali-wali. Nek kan gak kelon ora iso bayang. Uteke wis elek. Beda desain uteke wali. Ambil wong ngene-ngene iki beda banget tapi beda biasa. Uteke wali ku wis aneh. Jadi karena dia merasa gak bisa terpisah dari Tuhan. Karena semua kebutuhannya tercukupi hanya oleh Tuhan, maka dia bayangkan swarga ada enggak sesuatu yang saya kasihkan kepada Allah, saya dermakan, saya khidmatkan ke Allah. Terus swarga kok mau kelon, terus mangan, terus apa-apaan. Jadi masih apa? Makanya dia aneh, masuk surga itu masih asik. Sampai ketemu Allah, yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah terbuka. Kalau kamu kan enggak surga, sebut swarga bundang ora takok sing duwe, boleh kita dari kelon mangan. Ya sudah seperti itu. Sampai ditakoki Allah ora paham mergo sing duwe sapa pokoke. Ya tapi ya lumayan lah sementing ning swarga. Tapi insya Allah yang jenis ini tidak ketemu saya juga gak ingin ketemu sih.
sen lah cara kalau tadi. Cara muruah harga diri ketemu jenis seperti ini. Ya tapi lumayan apa masih apa surga. Nah, itu yang disebut fa'ama apa yang ashabul yamin itu visi dream makhdud wa talhim mandud wa dilimam itu pokoknya makanan semua wa ma'im masku bapak giating kasiro la makfuati wala makan bermakan ima inna ansa'na guna sa'afaja'alna guna. Tapi kalau orang muqarrabin Allah itu enggak gambarkan nikmatnya muqarrabin fa'ama ingkana minal muqarrabin farohu. Nah, karena semua kenikmatnya itu roh itu malah enaroat walau binasabiyat walau khotor ala qalbi dasar dia nikmati di surga karena al-muqarrab dekat sekali dengan Allah. Makanya di kitab-kitab Bali itu banyak Qasim al-Junaidi Abu Yazid tanya sama Allah, ya Allah kenapa saya tidak melihat umat saya padahal engkau berjanji umat saya yang mencintai saya masuk surga. Dijawab Allah, sebenarnya umat kamu di surga semua tapi tidak ada yang ingin ketemu saya. Bareng didelok yang mau dokelon terus. Makanya kayaknya saya tidak ketemu sampean ini karena itu tadi. Jadi, karena itu tadi orientasinya beda lah. Orientasi. Tapi tetap swarga ya. Swarga. Mbahmu tapi milih. Kudu ngamal enak wae. Artinya sampean sepenting tak latih iman itu nganggo kalimat thayyibah. Iman itu kalimat thayyibah kira-kira logika yang terbangun secara benar. Sehingga dikalimatkan ya juga secara benar. Nah, disebut kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha asbawa biyan. Kalimat yang memang kalimat yang absolut. Ya 1 ditambah 1 2 itu absolut. Ketuhanan Allah lebih dari itu. Sangat-sangat absolut. Maka kalimat ini pula yang kita berani hidup juga kita berani mati. Dan insya Allah dengan kalimat itu pula kita nub'ats insya Allah minal orang kok sidik-sidik kalimat Tuhan swarga jaluk mbahmu. Swarga ya jaluk kadang-kadang ae. Kalau istighfar ya jarang jaluk swarga. Ya kadang-kadang ae. Kita minta bahwa kalimat ini menjadi kalimat sing apik. Sing penting mati husnul khotimah. Dalam keadaan meyakini kalimat ini. Meskipun ya mau ke tetap walimu wali amatir mau. Enggak apa-apa lah amatir lah nak wali. Kita karena semua orang mukmin itu wali. Allahu waliyul ladina. Kok nak wali tenan maknane wali yo kasihane pangeran. Nak ora wali tenan sing disakeni pangeran. Kok iso urip mergo disakeni napa? Ini penting saya utarakan. Sekarang tuh banyak orang yang enggak pernah ngaji khatam. Jadi senengane ku paket swarga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Aku sampai gaji si BRI, ono wayai BRI BNI ra, angkat ben setor ning BRI al-hajjul mabrur la jazaa'un illal. Kulo nggih mun kaji ta ora tau dalil. Sing ora kelar kaji kan yo sak akeh. Kulo beberapa kali ngelepas tiang haji. Sakniki ora jarang njaluk kulo mergo do mangkel. Mergo kulo anggere ngelepas wong kaji ngeten. Kulo